Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat, hari ini kita akan mengisahkan sosok Nabi, yakni Yusya bin Nun. Yusya bin Nun adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan dia adalah murid Musa dan sosok yang mewarisi kepemimpinannya atas Bani Israel sepeninggalannya. Yusya dikenal sebagai tokoh yang memimpin Bani Israel memasuki Palestina. Dalam Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut dengan Joshua. Al-Quran tidak menyebutkan nama Yusya, tapi keberadaannya disebutkan dalam surah Al-Maidah dan Al-Kahfi. Dalam Taurat dan Injil, kisah Yusya selain kitab suci, keterangan mengenai Yusya juga terdapat dalam riwayat hadis. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, selain untuk Yusya, pada hari ketika ia hendak membebaskan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Silsilahnya adalah Yusya bin Nun, bin Iprosun, bin Yusuf, bin Yakub, bin Ishaq, bin Ibrahim alaihi salam. Dengan Nabi Musa bertemu di kakek mereka Yakub, lengkapnya Musa bin Imran, bin Lewi, bin Yakub, bin Ishaq, bin Ibrahim alaihi salam. Nama Nabi Yusya memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Akan tetapi, dialah yang mendampingi Nabi Musa ketika keduanya berjalan hingga bertemu dengan Nabi Khidir. Ini seperti tertuang dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Quran Surat Al-Kahfi. Nabi Yusya atau Joshua merupakan murid dari Nabi Musa yang menjadi pemimpin Bani Israel, menggantikan Nabi Musa setelah wafat dalam usia 120 tahun. Nabi Musa ketika membawa kaumnya keluar dari kejaran bala tentara Fir'aun di Mesir, menyeberang jalan kering yang membelah Laut Merah atas mukjizat dari Allah. Laut Merah adalah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dan Afrika. Namun, selepas selamat dari peristiwa spektakuler penyeberangan itu yang menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, kaum Bani Israel mengingkari ajaran tauhid Nabi Musa. Mereka berbuat syirik dengan menyembah patung sapi yang dibuat dari leburan emas dan barang-barang berharga yang sempat mereka bawa selama pelarian. Mereka pun menentang perintah Nabi Musa untuk berperang menghadapi pasukan kuat yang waktu itu menguasai Baitul Maqdis. Nabi Musa menyerukan perintah Allah untuk memasuki Baitul Maqdis, tanah yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub yang soleh. Saat itu, ketika Nabi Musa dan kaumnya berputar-putar di Gunung Sinai, yang dikenal juga dengan Jabal Musa, semenanjung Mesir, belum bisa memasuki kawasan Baitul Maqdis, dan belum sempat memasuki Baitul Maqdis. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, dan digantikan oleh murid Nabi Musa yang bernama Yusya bin Nun. Yusya pun melanjutkan memimpin mereka, kaum Bani Israel, untuk menyerang kaum Amalikoh yang ingkar kepada Allah yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Yusya mempersiapkan pasukannya untuk memasuki Baitul Maqdis dengan cara menembus benteng pertahanan Jericho. Jericho dalam bahasa Arab Ariha, yang disebut sebagai kota tertua di dunia, terletak di tepi barat dekat Sungai Yordan. Yusya kemudian mengirim 2 orang pengintai untuk mengamati wilayah kota itu. Hampir saja kedua pengintai itu tertangkap oleh pasukan Jericho.
jika tidak diselamatkan oleh seorang wanita tunasusila bernama Rahab. Dari wanita ini pula lah diketahui bahwa penduduk kota Yerikho sebenarnya lebih takut kepada kaum Bani Israel yang mereka anggap memiliki kesaktian atau kekuatan gaib lantaran dukungan dari Yang Maha Kuasa. Rahab, sang wanita itu mengatakan, "Kengerian menghinggapi kami, karena Tuhan telah mengeringkan Laut Merah bagi kalian. Ketika kami mendengarnya, ciutlah hati kami dan jatuhlah semangat tiap-tiap orang dari kami. Sebab Tuhan kalian adalah penguasa langit dan bumi." Kemudian di dalam hadis diuraikan oleh Rasulullah SAW ihwal persiapan perang suci tersebut. Hadis itu menyebutkan, salah satu dari nabi telah melakukan perang suci. Ia berkata kepada kaumnya, "Barang siapa yang telah menikahi seorang perempuan dan berkehendak untuk bercampur dengannya, namun belum terlaksana. Lalu mereka yang sedang membangun rumah, namun belum menegakkan atap rumahnya, juga mereka yang telah membeli kambing-kambing dan unta-unta yang hamil dan menunggu kelahirannya, mereka itu tidak akan ikut berperang bersamaku." Nabi Yusya mempersyaratkan bahwa mereka yang ikut berperang bersamanya adalah mereka yang tidak terikat hatinya kepada keduniaan, karena bukanlah jumlah prajurit yang dicari, melainkan keikhlasan. Maka dimulailah perjalanan suci itu, dengan para pemuka agama berjalan di barisan terdepan, memimpin pergerakan kaum Bani Israel. Sesampai di tepi sungai Yordan, tatkala para pemuka agama mencelupkan kakinya ke dalam air sungai untuk menyeberang, muncullah mujizat. Tiba-tiba aliran sungai terhenti dan terbukalah jalan kering melintasi sungai di depan mereka. Persis seperti tatkala Allah menyiapkan jalan kering bagi Musa dan pengikutnya membelah Laut Merah. Pasukan Bani Israel pun menyeberangi sungai yang lebar dan dalam itu, tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Sampai di pinggir sungai Yordan, di wilayah Gilgal, perbatasan Yerikho. Mereka pun berkemah di sana. Berita tentang kedatangan pasukan Bani Israel yang dipimpin Nabi Yusya bin Nun kian santer menyebar ke seluruh negeri. Begitupun semua pemimpin di kawasan Baitul Maqdis. Mereka ketakutan tatkala mendengar bagaimana Allah lagi-lagi membantu Bani Israel dengan membuatkan jalan kering di perairan. Gerbang Yerikho yang besar dan kokoh itu pun ditutup rapat-rapat. Tak seorang pun dapat keluar atau masuk. Nabi Yusya memerintahkan semua orang berjalan mengelilingi benteng kota itu selama 6 hari. Sementara para pemuka agama ditugaskan meniup trompet yang terbuat dari tanduk domba. Di hari ke-7, dinding benteng raksasa itu runtuh dan para prajurit Nabi Yusya merangsek masuk ke dalam kota. Di sini terjadi mukjizat kembali, yakni tatkala Nabi Yusya dan pasukannya hendak menembus benteng Yerikho, matahari sempat dibuat berhenti beredar oleh Allah. Perang hari terakhir itu terjadi bertepatan dengan hari Jumat. Hari itu berlangsung lebih lama dari hari-hari biasanya. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada Nabi Yusya beserta kaumnya menyelesaikan tugasnya. Karena keesokan harinya sudah masuk hari Sabat, hari yang sesuai syariat Nabi Musa, Bani Israel diperintahkan untuk berhenti beraktivitas, terutama tidak boleh berperang. Tatkala mendekati Baitul Maqdis dan kemenangan penuh hampir diraih, matahari sudah hampir terbenam. Jika matahari terbenam, Yusya bin Nun tentu tidak akan bisa meneruskan perang untuk dapat membuka Baitul Maqdis. Maka ia pun memandang matahari sore itu dan memohon kepada Allah, "Sesungguhnya engkau matahari adalah makhluk yang mendapat perintah dari Allah. Aku pun juga makhluk yang diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, tahanlah sebentar matahari ini." Hadis riwayat Ahmad. Maka Allah pun mengabulkan doanya, yaitu Allah menahan agar matahari tidak terbenam, hingga Yusya bin Nun bisa meneruskan perang dan akhirnya berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian Allah memerintahkan Bani Israel sebagai pemuliaan untuk memasuki Baitul Maqdis dengan penuh kesyukuran dalam posisi ruku dengan khusyuk dan memohon ampunan Allah. Di dalam Al-Quran peristiwa tersebut diabadikan, dan
Ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kalian sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah 58. Di dalam tafsir Asy-Syadi, Abdurrahman bin Nasir Asy-Syadi dijelaskan, ayat ini mengandung pengingat kepada Bani Israel tentang kejadian besar yang terjadi pada pendahulu mereka akan nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel, agar wajib disyukuri. Namun yang terjadi kemudian adalah setelah Bani Israel mengenyam berbagai kenikmatan itu, ternyata mereka lalu ingkar kepada Allah. Bahkan mereka mengganti perintah Allah dengan mengerjakan sesuatu yang justru tidak diperintahkan kepada mereka. Di antara perbuatan yang mereka lakukan adalah mengganti perintah sujud dengan mengangkat kepala, tunduk sebagai bukti ketaatan dengan pembangkangan, dan disuruh rendah hati malah bersikap angkuh serta sombong. Maka akibat dari keingkaran dan kesombongan itulah Allah melalui para malaikat menurunkan malapetaka yang merupakan siksa yang amat pedih kepada orang-orang yang zalim itu. Hal yang sedemikian ini karena mereka selalu berbuat fasik, yaitu tidak pernah bersyukur dan selalu menyiratkan pembangkangan dan kesombongan. Demikianlah kisah Nabi Yusya bin Nun yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Nabi Yusya bin Nun tersebut. Amin ya rabbal alamin.